Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ya, sudah seminggu yang lalu kita baru bisa bertemu kembali ya. Alhamdulillah, kabarnya alhamdulillah baik. Silakan di absen ya. Itu ada linknya, link absen seperti biasa. Ya. Kemudian ini materi kita yang minggu lalu Bapak sudah singgung terkait berkaitan masalah pernikahan dalam Islam. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita mengkaji kompetensi dasar 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya. Indikator pencapaiannya, siswa dapat menjelaskan makna dengan dalil-dalil pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, 3.6.2, siswa dapat menerapkan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, 3.6.3, siswa dapat merinci hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya. Jelas kelihatan ya? Jelas, Pak. Baik. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. Kemudian tujuan pembelajaran kita ya setelah materi nanti ini setelah berdiskusi ya kalian bisa menjelaskan ya makna dengan dalil-dalil pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Kemudian kalian bisa menerapkan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam secara benar. Yang ketiga, ya dapat menjelaskan ya, daripada hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam secara benar. Tuh. Baik, kita masuk materi ya. Ya, ini apa ini? Pernikahan, Pak. Resepsi. Ya, resepsi atau ya pernikahan, sebuah resepsi pernikahan ya. Ya, duduk bersanding antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Tuh. Apa sih makna pernikahan dalam Islam itu? Nikah dalam bahasa Arab itu apa maksudnya itu? Nikah dalam bahasa Arab berarti bertemu atau berkumpul. Ya. Kemudian nikah ialah? Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ya. Itu ya. Sementara Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 74 itu menjelaskan ya. Apa itu Aprilian? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu sudah jelas nikah pengertian secara bahasa Arab, nikah secara pengertian yang disampaikan tadi ya, sementara nikah berdasarkan undang-undang sudah ya. Dalilnya ini ya. Ada surah Nisa ayat 3 ya. Itu dalil pernikahan. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nah, ini juga ada hadis Nabi, kalau mau mencari istri maka lihatlah
harta, 4 hal, ada harta, kedudukannya, ya, kedudukan, kecantikannya, kecantikan, ketampatannya, dan karena agamanya. agamanya. Hukum pernikahan ada 5, jais, wajib, sunnah, makruh, haram. Ya. Tujuan pernikahan, ya ini ada beberapa hal tujuan pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan, ya, mahram atau muhrim. Ada wali nikah, ya, kewajiban suami istri, ya diatur ini. Ada hikmah, ya, dari semua penjelasan ini, ya bisa didiskusikan, ya. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. silakan membentuk kelompok. Nanti ada ketua, ada sekretaris yang mencatat hasil kelompoknya, ya. Kemudian materi diskusinya ini, ya, semangat untuk merumuskan, ya, menguraikan tentang ini, ya, materi diskusi, makna dan dalil-dalil pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam. Yang kedua, menerapkan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, rincian, ya, bisa merincikan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam berdasarkan syariat Islam. Ini silakan didiskusikan dengan baik, ya, dengan teliti, karena ini penting materi berkaitan pernikahan. Nah, tentu saja kalian sudah kelas 12, keluar nanti menginginkan sebuah pernikahan, ya kan? Nah, pernikahan itu harus sesuai dengan syariat Islam, ya, tidak boleh sembarangan. Silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Sudah dibagi 3 kelompok, ya, ada ketua, sekretaris, nanti sekretaris yang mencatat semua dan bisa mengirimkan nanti hasil diskusinya. Baik anak-anakku, silakan menyampaikan kelompok pertama dulu. Kelompok pertama, silakan Muhammad Aprilian, ya. Makna dan dalil-dalil pelaksanaan pernikahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang makna dan dalil-dalil pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam. Untuk makna pernikahan itu sendiri, makna pernikahan dalam Islam adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan disebut bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan. Allah berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dan dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui." Quran Surah An-Nur ayat 32. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasilnya. Saya, Pak. Ya, silakan. Menerapkan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, yaitu pertama kita harus memenuhi rukun nikahnya. Rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, adanya wali, saksi, berjumlah 2 orang, dan ijab kabul. Syarat nikah untuk calon suami yaitu beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang ihram haji. Syarat nikah untuk calon istri, beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat nikah untuk wali, mukhalaf, Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat nikah saksi 2 orang yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Syarat nikah ijab kabul, ijab, ikrar, atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita
atau wali nikah. Qabul berarti ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria atau calon suami. Itu Pak dari saya. Baik, untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Saya Pak, Oke. Luciana ya? manfaat. Ya Bapak. Ya, silakan. Nah, Manfaat pernikahan berdasarkan dalil yang ada adalah 1. Menjauhkan dari perbuatan zina. 2. Segala hal yang kita lakukan bernilai pahala. 3. Menyempurnakan separuh agama. 4. Membuat jumlah umat Islam semakin banyak dan terus bertambah. 5. Soleh dapat memberi syafaat bagi orang tuanya. 6. Istri soleha dapat menjadi penuntun menuju surga. 7. Menarik rezeki dan khazanah. Sekian dari saya, Pak. terima kasih anak sekalian ya sudah mendiskusikan terkait dengan materi diskusi pada hari ini ya. Setelah itu silakan kita buka link ulangan harian ya. Dah, silakan dibuka ya. Ada linknya di sini. Silakan buka LKPD-nya untuk dijawab ya. Baik, selanjutnya informasi pertemuan selanjutnya anak sekalian ya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang 4.6 penyajian prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam ya. Adapun indikator pencapaiannya 4.6.1 menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 4.6.2 menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya, sudah paham ya, Ana? Insyaallah kita bertemu akan datang. Paham Pak. Baik. Silakan anak-anak sekalian untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Silakan pimpin doa. Ya, baik, saya yang mimpin doa. Ya. Terima kasih kepada Bapak dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian doa dari kami, Pak. Terima kasih anak sekalian ya, pertemuan untuk hari ini cukup menggembirakan semua karena sudah bisa berdiskusi dengan baik, menghasilkan kesimpulan. Terima kasih dari Bapak, mohon maaf ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.